Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan saya Nurfahmi Arifin. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat diberi kesehatan, tambah sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bekerja keras, ya. Karena di saat-saat pandemi seperti ini tentu terkadang kesempatan itu tidak ada. Maka dari itu kita dituntut untuk berusaha mencari sebuah inisiatif yang baik yang bisa membuat kita bisa semangat lagi dalam bekerja keras. Kemudian kita juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya rezeki. Oke, mari kita bahas bersama-sama tentang bekerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturatuna ilal alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Lalu apalagi yang akan kita lakukan? Ya, tentu bekerja itu banyak-banyak sesuai dengan keahlian kita. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi konsultan, ada yang menjadi kontraktor, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi ojol. Itu adalah sebuah macam-macam pekerjaannya saja. Allah di sini tidak memerintahkan salah satu jenis kerjaan apa saja, tapi bekerjalah. Itu semuanya sudah mencangkup keseluruhan apa yang kita kuasai, apa yang kita mampu. Nah, maka dari itu di apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang penting adalah bekerjalah. Karena saya yakin ketika kita sudah berusaha dengan baik, nanti hasilnya juga tidak jauh beda dengan apa yang kita usahakan. Di dalam Asbabun Nuzul Quran surat At-Taubah ayat 105, secara khusus Quran At-Taubah ayat 105 ini tidak memiliki Asbabun Nuzul, ya. Akan tetapi setelah sekian lama Nabi membangun Masjid Kubah, yaitu Ya'dad membangun Masjid Nifaq. Rasul bersabda, "Sekalah engkau Ya'dad, engkau bermaksud melakukan sesuatu yang aku tahu maksudnya." Ia menjawab, "Saya tidak bermaksud apa-apa kecuali mengharapkan kebaikan." Nah, inilah sekilas tentang Asbabun Nuzul di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian tadi ketika kita menyimak Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, tentu ada beberapa kesimpulan di dalam isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama adalah setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, ya. Yang satu itu. Kemudian umat Islam yang mampu atau ekonominya lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Kemudian umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan diri atau menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam yang lain. Ini adalah saling gotong meroyong. Kemudian umat Islam akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Nah, yang penting kita adalah melakukan aktivitas kita
dalam keseharian kita, kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita bekerja keraslah, maka itu adalah maksud baik untuk kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada umat manusia, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki keburukan kepada manusia tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru talaba rizqi wal hawaiji fa innal ghuduwa barakatun wa najah. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan makanan dengan hasil kerjanya sendiri. Nah, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah sebuah gambaran, ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini adalah sebuah gambaran seperti jadi kita bekerja, payahnya itu lebih baik daripada kita bukan dari tangannya sendiri. Ini adalah sebuah kesinambungan antara firman Allah kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ini. Kemudian ketentuan dasar dan hukum taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, bekerja keras dalam kehidupan dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, yang pertama adalah taat pada aturan. Tentu ketiga ini harus saling berkontribusi dan tidak boleh saling sendiri-sendiri jalannya. Ini harus bisa digabungkan. Jadi yang pertama adalah taat pada aturan, kemudian berkompetensi dalam kebaikan, kemudian bekerja keras. Ketiga-tiga ini adalah poin pokok kehidupan kita yang harus kita jalani. Tidak boleh salah satu di antara ini tidak kita laksanakan. Misalkan kita taat pada aturan tapi kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak bekerja keras. Ya, kita bekerja keras tapi tidak taat pada aturan. Inilah, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini, banyak sekali aturan-aturan yang sangat sering berbenturan dengan pekerjaan kita. Akan tetapi semuanya itu, ya, kita bagaimanapun ketiga ini harus kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan ketika pemerintah memberikan aturan seperti ini, kemudian memberi kompensasi kepada orang-orang yang kena imbasnya. Karena taat pada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras adalah sesuatu hal tiga pokok yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini. Ya, contoh taat pada aturan itu membutuhkan keserasian dan aturan. Kemudian dengan mentaati peraturan akan tercipta ketertiban dan keselarasan antar sesama. Kemudian dengan berkompetisi kebaikan, ya, harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Kemudian bekerja keras, agama memerintahkan agar kita bekerja keras semampu yang sebisa kita bisa. Setelah kita bekerja keras, kemudian kita bertawakal, ya, serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran ketiga komponen yang kita bahas, yaitu tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras. Kemudian bentuk perilaku bekerja keras di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, ya. Yang pertama adalah perilaku kerja keras harus diterapkan di manapun, ya. Kerja keras kunci utama menggapai kesuksesan. Kerja keras harus selalu dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang ringan untuk diterapkan, ya. Ini ketika kita awalnya bermalas-malasan, tetapi kita paksakan dulu awalnya, nanti lama-kelamaan akan menjadi suatu hal yang biasa. Kemudian refleksi sikap bekerja keras, ya. Ciri-ciri orang yang bekerja keras pasti yang pertama adalah diantaranya adalah mencintai pekerjaan. Maka dari itu apapun profesinya, apapun yang kalian lakukan saat ini, berusaha untuk suka terhadap kesibukan-kesibukan kalian. Karena ketika kita sudah mencintai apa yang kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah. Bahkan ketika tidak melaksanakan, kita akan rindu. Nah, inilah sesuatu hal yang biasa anak-anak muda rasakan, ya. Mencintai pekerjaan, kalau tidak dilaksanakan maka akan terasa rindu. Kemudian bertindak efektif dan efisien, ya. Di dalam bekerja tentu orang yang bekerja keras akan bertindak efektif dan efisien. Waktu adalah, ya, al-waktu kasayf, ya. Waktu ibarat pedang. Maka ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, maka kita akan terpotong oleh waktu tersebut. Nah, makanya orang yang mempunyai jiwa keras akan bertindak efektif dan efisien.
Kemudian ulet, tekun, rajin, dan disiplin ya. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Ini adalah satu kesatuan ciri-ciri orang yang bekerja keras yang harus kita miliki bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ada di ini. Jadi kita mencintai pekerjaan, kemudian kita bisa bertindak efektif dan efisien, kemudian kita menjadi orang yang ulet, tekun, rajin, dan disiplin, dan pantang menyerah. Ya, apapun setiap usaha yang akan dilakukan jatuh turun itu adalah sebuah hal yang wajar ya. Bagaimana kalau kita membiarkan ibarat cicak ya. Cicak itu kok bisa sering jatuh ya, padahal kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa cicak itu sebenarnya kenapa sering jatuh, karena dia sedang bekerja keras. Bagaimana Allah SWT menciptakan cicak yang tidak ada sayapnya, tapi makannya itu nyamuk yang ada sayapnya. Makanya dia meloncat, kemudian dia jatuh, kemudian dia bangkit lagi ya. Kalau seandainya itu jatuh kemudian terpuruk, dia bangkit lagi, maka dia akan, bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan makanan tersebut. Ini adalah sebuah gambaran filosofi kita, bagaimana kita bisa bekerja keras terhadap pekerjaan apa yang kita miliki. Kemudian di samping setelah kita melakukan kerja keras ya, hikmah bekerja keras diantaranya ya kita bisa menjadi kaya ya, maksudnya dalam artian di sini kebutuhan kita bisa dicukupi. Kemudian dan barokah itu adalah tambahnya lebih baik ya. Ketika kita bekerja dengan ilmu yang baik, kemudian dengan syariat yang baik, nanti hasilnya akan menjadi barokah. Barokah itu adalah membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian sukses dalam meraih cita-cita ya, yang dicita-citakan bisa tercapai. Kemudian hidupnya bisa menjadi bahagia. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang dermawan. Orang yang dermawan adalah orang yang suka berbagi terhadap sesama orang lain yang membutuhkan. Mungkin hanya ini dulu pembahasan tentang bekerja keras. Mudah-mudahan kita semuanya untuk saat ini yang mungkin masih belum bisa bekerja karena pandemi, mudah-mudahan Allah SWT memberi ide yang kreatif sehingga kita menjadi orang yang bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.